Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan motorik pada anak. Tetapi sebelum itu kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan perkembangan. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya, maturation, yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan. Baik itu perkembangan fisik, jasmaniah maupun perkembangan psikis, rohaniah. Seperti yang dijelaskan di samping ini, perkembangan fisik adalah perkembangan yang mengembangkan keterampilan dalam bergerak, baik kekuatan, ketahanan, kecepatan, kecekatan, keseimbangan pada pertumbuhan fisik anak. Perkembangan fisik sendiri merupakan hal yang menjadi dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Sedangkan perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi atas susunan syaraf, otot dan otak, di mana otaklah yang menyetir setiap gerakan yang dilakukan oleh anak. Nama teori yang menjelaskan tentang sistematika pada anak ini dinamakan Dynamic System Theory. Selanjutnya, ada perkembangan fisik dan motorik pada anak atau peserta didik. Pada konsep perkembangan, kita akan membahas beberapa aspek, yaitu 1. Perkembangan kognitif. Menurut Piaget, usia 7-12 tahun, anak akan mulai mengembangkan pemikiran logis dan tidak abstrak lagi. Anak tidak bersifat egosentris seperti sebelumnya dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik. 2. Perkembangan bahasa. Ketika duduk di bangku sekolah dasar, anak mampu berkomunikasi dengan baik dan menemukan banyak kosakata baru. 3. Perkembangan fisik motorik. Usia 7-12 tahun, anak memandang semua peristiwa dengan objektif. Semua kejadian ingin diselidiki dengan tekun dan penuh minat. Pada usia ini, anak akan mempunyai kecenderungan mengumpulkan banyak benda-benda seperti kartu atau kertas gambar. 4. Kemampuan emosional. Pada usia ini, anak akan mampu mengendalikan emosinya dengan baik. 5. Perkembangan moral. Anak mulai bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya kepada orang lain ataupun kepada orang tuanya. Setelah konsep perkembangan tadi, maka ada yang namanya prinsip perkembangan fisik dan motorik pada anak. Yang pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. Yang kedua, setiap anak memiliki kecepatan tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda-beda. Yang ketiga, perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Yang keempat, perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur. Dan yang kelima, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju kemampuan yang bersifat khusus. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan fisik motorik anak. Sebelum menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan fisik motorik anak, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang perkembangan pada anak. Jadi, perkembangan terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam, baik secara kuantitatif fisik maupun kualitatif psikis. Lalu, perkembangan sudah tidak asing lagi ya dengan kata perkembangan. Jadi, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau biasa disebut dengan never ending process. Artinya, manusia secara terus-menerus berkembang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Adapun perkembangan psikis pada manusia akan mengalami perubahan secara terus-menerus atau biasa disebut dengan change over time. Di antaranya perubahan aspek kognitif, sosial, moral, emosi, bahasa, intelektual, seni, dan agama. Perubahan aspek psikis ini akan terus mengalami perkembangan mulai dari di dalam kandungan, infansi, bayi, kanak-kanak, remaja sampai usia dewasa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan fisik motorik anak. Jadi, tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir pada usia 6 hingga 13 tahun, yang mana pada usia tersebut anak masih menempuh pendidikan di sekolah dasar. Adapun tugas-tugas perkembangan fisik motorik anak menurut Robert, di antaranya yaitu yang pertama, mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. Yang kedua, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya ada tugas perkembangan fisik motorik anak usia dini. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan motorik kasar. Tugas perkembangan motorik kasar ini, perkembangannya itu di jasmani, berupa koordinasi gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar, dan menangkap serta menjaga keseimbangan. Kegiatan ini diperlukan dalam meningkatkan keterampilan koordinasi gerakan motorik kasar. Pada anak usia 4 tahun, anak sangat menyenangi kegiatan fisik yang mengandung bahaya seperti melompat dari tempat tinggi atau bergantung dengan kepala menggelantung ke bawah. Pada usia 5 tahun, keinginan untuk melakukan kegiatan berbahaya bertambah. Anak pada masa ini menyenangi kegiatan lomba seperti balapan sepeda. Dan yang kedua, perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus ini merupakan perkembangan gerak meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan, contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, atau melakukan balok sesuai bentuknya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, setelah apa yang sudah teman saya sampaikan, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik anak. Yang pertama ada faktor internal, salah satunya yang pertama ada keluarga, yaitu ada kecenderungan keluarga yang memiliki postur tubuh yang tinggi, pendek, gemuk, ataupun kurus. Yang kedua ada general, yaitu bawaan anak atau potensi anak yang akan menjadi ciri khasnya. Contohnya, ada beberapa kelainan genetik yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak seperti kerdil. Yang ketiga, ada kelainan, yaitu kelainan kromosom umumnya disertai dengan kegagalan pertumbuhan, contohnya Down syndrome. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada gizi. Nutrisi pada ibu hamil, terutama pada kehamilan trimester akhir, akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Yang kedua ada toksin atau zat kimia. Beberapa obat-obatan seperti aminopterin atau thalidomid dapat menyebabkan kelainan kongenital seperti palatoskisis. Yang ketiga ada stimulasi. Perkembangan memerlukan rangsangan atau stimulasi khususnya dalam keluarga, misalnya dengan penyediaan mainan, sosialisasi anak, serta keterlibatan ibu dan anggota keluarga lain terhadap kegiatan anak. Saya akan menjelaskan tentang tips-tips untuk mengoptimalkan perkembangan fisik dan motorik pada anak. Pada perkembangan fisik anak di usia 1 hingga 3 bulan, kita mengajarkannya untuk tengkurap, gunanya untuk melatih otot pada lehernya. Dan di usia 6 bulan, kita melatih anak untuk merangkak. Di usia 4 hingga 7 bulan, kita melatihnya untuk duduk. Dan ketika berusia 9 hingga 12 bulan, kita melatihnya untuk berjalan. Dan untuk perkembangan motoriknya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Untuk perkembangan motorik kasarnya, misal bermain dengan alam atau olahraga di alam yang melibatkan kegiatan berjalan, berlari, dan menendang, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan motorik halusnya itu semisal bermain yoyo, membangun model pesawat, dan memperlihatkan minat pada alat musik serta menuliskan abjad dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok saya, hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai perkembangan fisik dan motorik pada anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.